Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Budi Pekerti, pertemuan ke-12 yaitu mental model. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang berpikir sistem, visi bersama, kemudian kita sekarang belajar tentang mental model. Baik, kita mulai. Mental adalah sesuatu yang selalu ada dalam pikiran kita dan mengarahkan semua tindakan kita. Model adalah sesuatu yang menyusun pikiran dan tindakan kita berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Jadi mental model adalah berbagai asumsi, strategi, atau cara pandang dan dasar pemikiran yang selalu kita gunakan serta memiliki akar mendalam dalam berbagai tindakan kita. Ada beberapa definisi menyatakan bahwa mental model adalah gambaran realita atau kenyataan yang ada dalam pikiran kita. Persepsi mengenai pengertiannya, konsepnya, asumsinya, secara umum, cerita, paradigma, dan lain-lain. Definisi kedua, lensa yang kita gunakan untuk mengamati realita. Berdasarkan kerangka yang kita gunakan untuk menginterpretasikan realita. Kemudian ada struktur yang kita gunakan untuk berhadapan dengan realita. Ada pertanyaan ya. Apa yang Anda lihat ketika melihat perkampungan kumuh di sebuah kota? Apakah lensa Anda mengatakan itu biomedikal, ekonomik, sosial, environmental, atau politikal? Ini bisa berbagai macam pandangan orang. Orang bisa memandang itu suatu politik, bisa memandang dari sosialnya, bisa memandang dari biomedikalnya, tergantung dari lensa kita yang melihatnya. Oke. Siapa yang pernah melihat matahari terbenam? Ini adalah suatu mental model struktur ya, yang kita terapkan pada kenyataannya. Kita menghasilkan konsep-konsep realita dalam benak kita dan ini menentukan apa yang sebenarnya akan dapat kita lihat ketika kita mengamati kenyataannya. Banyak orang sengaja menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk melihat fenomena matahari terbenam. Jadi sebenarnya matahari itu tidak pernah tenggelam ya. Jadi tergantung dari realita yang ada dalam pikiran kita sendiri seperti apa. Nah, sekarang kita lihat gambar sini. Bagaimana mental model kita melihat realita ini. Ada keledai ya, bukan kedelai. Keledai. Dinaiki oleh seorang pria dan wanita. Dan orang yang melihat itu berbagai macam pandangan. Ya. Berbagai macam argumen dari orang-orang tersebut. Dia bisa melihat, ada yang bilang di gambar pertama bakal mati deh itu keledai. Nah, ada gambar kedua, si pria yang menaiki binatang itu dan si wanita yang berjalan. Kemudian orang lagi berkata dalam hatinya, atau dia langsung berkata, laki-laki gak sayang sama istri. Kemudian setelah itu dia berpikir lagi, ini istrilah yang naik di situ. Orang ngomong lagi, ya laki-laki takut sama istri. Kemudian akhirnya mereka dua-duanya tidak naik. Ada lagi komentar, bego banget punya keledai gak dinaikin. Nah itulah pandangan-pandangan dari netizen yang memang berbagai macam ragam model cara mereka menanggapi. Tergantung dari kita bagaimana kita menanggapinya. Karena ingat, bahagia itu diciptakan bukan dari orang lain, tetapi bahagia itu diciptakan dari diri kita sendiri. Oke. Saya pernah menampilkan gambar ini di mata kuliah segitiga Kaniza, yaitu berpikir sistem. Dapat dilihat Kaniza's triangle atau segitiga imaginer di antara 3 pigmen. Walaupun segitiga ini tidak ada, namun otak kita memberi petunjuk bahwa ada segitiga putih yang ada di tengah-tengah gambar. Jadi menurut Anda, mana yang lebih nyata? Pigmen atau segitiga? Ya, jadi tidak ada yang sama. Mungkin saya bisa melihatnya
Kalau realitanya sebenarnya segitiganya tidak ada. Yang ada adalah backman-nya. Tetapi kalau secara sepintas kita baru awal melihat, itu adalah segitiga. Proses pembentukan mental model itu ada dengan berbagai macam cara, yaitu penghapusan, pembentukan, distorsi, dan generalisasi. Penghapusan itu dengan cara memilih dan menyaring, menutupi beberapa bagian, blocking out some part, menghapus sebagian data. Kemudian ada lagi pembentukan, yaitu cara mencari pola dan makna dari hal yang semu, tidak ada atau nyata, misalnya eksperimen, menambah atau merekayasa fakta. Yang ketiga ada distorsi, mengubah, twisting atau pengalaman, mengurangi dan melengkapi bagian, memberikan arti yang berbeda dengan kenyataan, memutarbalikkan fakta atau mempelintir ya. Secara generalisasi atau umum, yaitu menciptakan sesuatu dari pengalaman dan mengeneralisasikannya untuk semua, atau dia menyamaratakan. Jadi itulah proses-proses pembentukan mental model. Oke, contoh ya, misalnya di gambar ada gambar seorang laki-laki dan ada gambar gedung putih ya. Jadi di menara tersebut ada 2.863 orang meninggal akibat tragedi tersebut. Kemudian ada 40 juta orang terinfeksi HIV di dunia. Jadi ada 40 juta di dunia orang yang terinfeksi oleh HIV. Dunia bersatu melawan terorisme, juga harus bersatu melawan AIDS atau HIV. Ya, jadi konsep ini sama-sama berbarengan harus dilakukan. Gambar lagi. Kita lihat masih di tragedi gedung putih menara ya. 2.863 orang mati pada saat itu, tetapi ada 824 juta orang kelaparan di dunia. Jadi dunia bersama-sama melawan terorisme dan juga harus melawan kelaparan di dunia. Oke, masih di gambar tadi ada 2.863 orang meninggal dan ada 630 juta tunawisma di dunia. Jadi dunia bersatu melawan terorisme, juga bersatu melawan kemiskinan. Oke, tadi kita sebut dengan pembentukan sebelumnya, yaitu mencari pola dan makna dari hal semu yang tidak nyata. Misalnya eksperimen, menambah atau merekayasa fakta. Gambar ini bisa dilihat. Ya. Mungkin ada yang dirubah dari bentuk wajah, alis, ya, yang semuanya itu tidak nyata. Selanjutnya yaitu distorsi tadi ya, yaitu mengubah pengalaman, mengurangi dan melengkapi bagian, memberikan arti yang berbeda dengan kenyataan, memutarbalikkan fakta atau mempelintir. Misalnya penjudi, rasanya akan menang, cemburu, selalu mencurigai. Dan ini kita bisa lihat di gambar Indonesia produsen tembakau, benar atau tidak? Di data bisa kita lihat pada tahun 2009 ekspor tembakau itu mencapai 52.000 ton. Ya. Impornya mencapai 53. Nggak seimbang ya. Ekspor kok sedikit, impor kok lebih banyak. Kemudian pada tahun 2010 ekspornya 57 juta, impornya 65 juta. 2011 ekspornya 38 juta ton, impornya meningkat menjadi 106 juta ton. 2012 ya malah lebih parah. Jadi Indonesia termasuk adalah produsen tembakau. Jadi kita penggunanya, padahal
banyak perkebunan tembakau. Oke, kemudian yang keempat tadi, menciptakan sesuatu dari pengalaman dan mengeneralisasikan untuk semua atau menyamaratakan. Itu ada jenjang kesimpulannya. Pertama dari data. Data dan pengalaman yang dapat diamati. Seperti yang bisa kita tangkap oleh sebuah pengalaman yang kita dapatkan. Saya memilih data dari apa yang saya amati. Setelah itu, saya menambahkan makna-makna tersebut, ya, berdasarkan budaya dan pribadi saya. Saya membuat asumsi-asumsi berdasarkan makna-makna yang saya tambahkan. Kemudian saya menarik kesimpulan, saya mengadopsi keyakinan-keyakinan tentang dunia, kemudian saya mengambil tindakan berdasarkan keyakinan-keyakinan saya tadi. Itulah putaran reflektif, yaitu keyakinan kita mempengaruhi data apa yang kita pilih di lain waktu. Oke, sekarang kita ke contohnya. Misalnya, beberapa jenjang kesimpulan. Pertama, rapat diadakan jam 9 pagi dan Doni datang pada jam 9.30. Ia tidak mengatakan alasannya. Kemudian Doni tahu secara pasti kapan rapat harus dimulai. Ia dengan sengaja datang terlambat. Doni selalu datang terlambat, kesimpulannya ya. Kita tidak bisa mengendalikan Doni, ia tidak bisa diandalkan. Nah, itu kesimpulan dari akhirnya, karena Doni selalu datang terlambat. Sedangkan Doni tahu rapat itu dimulai jam 9.30 dan dia sengaja datang terlambat. Akhirnya apa? Konsep atau pemikiran dari orang lain mengatakan adalah Doni tidak bisa diandalkan. Itu dia asumsi. Namanya putaran inferensi. Di mana kita tadi sudah sebutkan di atas, sebelum kita menarik kesimpulan, kita memilih data. Ya. Memilih data berdasarkan fakta, melakukan tindakan, membangun kepercayaan, menarik kesimpulan. Kemudian membuat asumsi. Ya, menambahkan terus berputar seperti itu. Ya, kalau kita tidak berdasarkan data, membangun kepercayaan itu tidak akan ada, tidak akan bisa. Ya, kalau berdasarkan data, orang akan yakin dengan apa yang kita tarik kesimpulan tersebut. Oke, lanjut ke manfaat mental model bagi organisasi. Manfaat pertama yaitu pengungkit perubahan, ya, menambah inovasi baru, menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ya, itulah manfaat dari mental models. Manfaat mental model organisasi yang kedua yaitu memungkinkan manusia bekerja dengan lebih cepat, ya. Kemudian, namun dalam organisasi kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tidak, ya, yang bisa menghambat adaptasi yang dibutuhkan. Dalam organisasi pembelajar, mental model ini didiskusikan, dicermati, dan direvisi pada level individu, kelompok, dan organisasi. Bekerja dengan mental model hanya akan efektif dalam kondisi yang penuh dengan keterbukaan, lingkungan yang nyaman, dan semua orang dapat mengungkapkan pendapatnya dengan bebas. Nah, ini akan mulai terbentuk. Tapi kalau tidak ada keterbukaan, takut, tertekan, hal ini tidak akan mungkin terwujudkan. Jadi dia akan menutupi dirinya, dia akan cuek, dia akan masa bodoh. Oke, bagaimana kita memperbaiki mental model tersebut? Pertama, pentingnya selalu mengubah mental model, yaitu maksudnya untuk membuat keputusan yang kita ambil bisa efektif karena lebih sesuai dengan realita kolektif, yaitu persamaan pemahaman, sharing meaning, yaitu mental model ideal dengan realitanya. Bagaimana cara mengubahnya? Merubah kebiasaan lama, memperoleh tambahan pengetahuan baru, sadar bahwa yang kita ketahui ternyata keliru. 3 hal ini yang memang harus dari dalam diri kita lakukan. Kalau kita ingin merubah mental model kita. Semua orang bisa melihat, ya, bisa mengetahui. Mungkin kita tidak tahu anggapan orang lain tentang diri kita. Ya, jadi kita harus merubah, melihat, dan membuat menjadi lebih baik, mental kita menjadi lebih baik. Pertama,
dari mental model mempengaruhi keputusan. Oke, yang kedua adalah ladder of inference. Memiliki urutan berpikir dalam menanggapi suatu kejadian. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Ya, jadi jangan langsung, dia malas. Tidak, jangan langsung menarik kesimpulan. Yaitu terlalu cepat pindah dari pengamatan langsung kepada kesimpulan tanpa pengujian. Jadi, berbuat salah tidak bisa bekerja. Proses personal mastery saat ini adalah masalah. Saat itu ada masalah. Jadi lihat, kembali lagi ke penyebabnya. Kenapa dia berbuat salah. Jadi jangan langsung menjudge orang itu jelek. Ya. Yang ketiga, left and right hand column. Menyamakan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan. Buat metode kolom kiri dan kanan. Dan apa yang Anda katakan, itu dicocokkan. Ya, contohnya, apa yang dipikirkan? Anda tidak berhasil melaksanakan tugas. Anda tidak berani menghadapi kenyataan. Nah, apa yang Anda katakan kepada atasan? Bagaimana diskusi Anda dengan anggaran? Kita lihat hasilnya beberapa hari ini, Pak. Karena Anda tidak berani menghadapi kenyataan tersebut. Tampaknya ada masalah dalam diskusi dengan anggaran. Bisakah Anda ceritakan itu di proses personal mastery dan team learning. Yang keempat adalah balancing inquiry and advocacy. Kesinambungan antara mencari tahu dengan memberi tahu. Menyelidiki dan menjelaskan secara seimbang terhadap isu-isu organisasi yang relevan melalui forum. Misalnya forum organisasi. Perencanaannya seperti apa? Mereview pelaksanaannya sebagaimana, kemudian lakukan evaluasi hasilnya. Seimbang, sesuai enggak dengan yang diinginkan. Ya, informasinya pribadi, hubungan personalnya bagaimana, kita pelajari, kita jelaskan, kemudian kita mendengarkan apa dari hasil evaluasi tersebut. Yang kelima, expose teori versus teori in us. Artinya kesamaan antara teori yang diucapkan dengan teori yang digunakan. Teori misalnya, saya percaya pada setiap orang. Prakteknya sulit meminjamkan uang pada orang lain. Dia bilang katanya percaya pada setiap orang. Tapi saat ada orang yang mengutang, dia nggak berani minjeminnya. Ya, itulah proses dari personal mastery dan team learning. Jadi tidak sulit meminjamkan uang pada orang lain kalau berdasarkan teorinya. Tapi prakteknya itu sulit percaya pada orang lain. Oke, demikian materi pertemuan 12 hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Kita sama-sama sharing dan insya Allah akan saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.